Nah, ada beberapa kondisi medis yang mungkin mempengaruhi itu. Contohnya apa? Misal alergi susu sapi. Ya, alergi susu sapi itu pada taraf tertentu, pada tingkat tertentu bisa bermanifestasi sebagai gumoh awalnya, tapi setelah itu bisa jadi muntah sebenarnya gitu. Jadi Oke, oke dok. Ini ada dari moms yang bertanya, bagaimana cara membedakan bayi gumoh dan muntah? oke, kalau gumoh mams itu biasanya dia tanpa usaha. Jadi anaknya lagi senyum-senyum aja, tiba-tiba ngalir gitu, keluar aja gitu. Itu gumoh. Kalau muntah, dia akan butuh stretching kayak gitu loh. Dia akan Hmm, ada tenaganya, pakai pressure, pakai tekanan gitu. Dia akan muntah gitu, pakai hoe-hoe gitu kan. Kayak iya. apa ya? Kayak kalau misal kita muntah lah, kita kan nggak pernah gumoh ya kalau segede kita. Kayak kalau kita muntah kan gitu tuh, jadi kayak ada itu kan ada kekuatan ototnya dulu, ada stretchingnya. Tapi kalau gumoh nggak ada, gumohnya itu cuman tadi anaknya senyum-senyum, lagi ngobrol tiba-tiba ngalir gitu, ya. Beda awal, beda kok kelihatan antara gumoh dan muntah. Halo dokter. Halo, selamat sore. Apa Halo, kabar? iya selamat sore, kabar baik. Bagaimana dengan dokter? Kabar baik juga. Nama saya Melia Yunita, biasa dipanggil Dokter Lia. Kemudian saat ini saya praktek di Eka Hospital di Cibubur, di kota wisata. Jadi kalau yang deket-deket di sini, kalau mau ketemu, bisa ke Eka Hospital, ya. Ya, sekarang kita itu bakal ngebahas tentang gumoh nih dok. Gumoh pada bayi ini. Nah, katanya Ya. gumoh itu normal ya untuk bayi yang baru lahir seusai minum ASI itu ya? Nah, terus kita langsung masuk ke gumoh. Jadi, eh, gumoh itu memang selalu menjadi apa ya, kekhawatiran gitu oleh para moms, para orang tua, terutama mungkin orang tua baru ya, yang baru anak pertama gitu kan, yang masih bingung gitu, mana yang normal ke anak, mana yang nggak normal ke anak gitu kan. Kadang-kadang semua hal menjadi sesuatu yang dipertanyakan gitu loh oleh oleh Iya, orang betul. tua gitu. Kalau dia apa namanya? Kalau dia agak grog-grog itu normal nggak dok? Kalau dia begini normal nggak dok? Karena kita pun khawatir. Jangan-jangan yang kita anggap normal ternyata nggak normal gitu. Jadi salah satunya adalah masalah gumoh ini gitu. Jadi moms and dads dan semuanya yang join pada sore hari ini, gumoh itu bisa menjadi sesuatu yang normal, bisa juga menjadi sesuatu yang tidak normal. Sebagian besar normal, ya. Ya, jadi misal ada 10 bayi gumoh gitu ya. Mungkin 9-nya normal, tapi mungkin ada satu yang mungkin mengindikasikan suatu kondisi medis gitu. Nah, kita ngomongin yang normalnya dulu gitu. Sebenarnya kenapa gitu kok bayi itu bisa gumoh gitu. Nah, Iya. kita coba ngomong pakai ini nih. Mudah-mudahan ngejelasinnya bisa dinalar ya. Jadi kalau sesuatu yang bisa dilogika, dinalar itu akan lebih masuk sebenarnya. Jadi gini, Iya. Mom, Dad semuanya. Kita tahu pada seorang bayi bayu baru lahir, itu tuh dia volume lambungnya itu akan sangat kecil. Mungkin hanya sebesar bola pingpong malahan kalau pada saat awal-awal gitu. Nah, dengan kapasitas lambung yang minimal, yang segitu, perilaku bayi itu kan beda-beda. Ada bayi Iya. yang dari awal gitu langsung minumnya banyak. Ada bayi yang minumnya itu bertahap gitu. Nah, kalau yang secara garis besar rata-rata aja, mungkin di hari pertama, kedua gitu, belum muncul tuh gumohnya. Karena apa? Karena memang dia minumnya belum terlalu banyak. Jadi mungkin volume lambungnya segini, baru keisi sedikit gitu. Iya. Nah, tetapi
bayi itu semakin besar, kemampuan minumnya dan kepengenannya minumnya dan ASI ibunya pun juga akan bertambah banyak. Nah, gumoh akan terjadi kalau misal gini, ya, pada saat kita ngasih minum ke bayi, ternyata dia minumnya melebihi volume lambungnya dia, gitu. Sehingga Ya. ya kita bayanginnya gini nih, saluran cerna seorang manusia secara umum itu kan dari mulut, kemudian ada kayak tabung gitu, kerongkongan, terus ke lambung, kemudian ke usus. Nah, di antara tabung, kerongkongan, dan lambung itu ada katupnya. Dari lambung ke usus ada katupnya. Nah, katup-katup ini yang akan menjaga supaya aliran makanan atau minuman yang masuk itu tuh ke bawah. Jadi begitu dia lepas dari kerongkongan, ada katup, katupnya ngebuka, masuklah itu makanan minuman, masuk ke lambung, katup ini harusnya nutup gitu. Sehingga dia diem di lambung dan nggak balik ke atas. Nah, setelah dari lambung, dia akan turun ke usus, itu juga ada katupnya gitu. Katup ini juga akan membuka pada saat diperlukan dan setelah itu menutup gitu. Tetapi pada bayi itu tuh dia kemampuan katupnya itu tuh belum terlalu bagus. Ya, katup itu tuh ditentukan oleh kekuatan otot ya. Ada otot yang mengatur supaya itu nutup buka gitu. Nah, kekuatan ototnya tuh belum terlalu bagus. Jadi pada saat dia minumnya mulai banyak, lambungnya isinya overload banyak gitu, si katup yang di atas ini yang harusnya tetap tertutup kadang-kadang itu jebol juga karena belum terlalu kuat, otomatis air susunya ya susu asinya akan balik ke atas nembusin si otot si katup tadi. Nah begitu dia balik ke kerongkongan ya, baru dia balik ke kerongkongan otomatis akan naik dan akan berkumpul di rongga mulut anaknya. Nah, gumohlah dia gitu karena ada aliran balik atau reflux tadi gitu. Jadi makanya aku suka bilang kalau punya bayi mau mulai minum banyak segala macam, tolong dibantu untuk diberdirikan gitu. Karena apa? Dengan kita nyendawain ya istilahnya, nyendawain, memberdirikan, itu kan kita kan ngasih ini nih fase apa ya, kayak vertikal gitu loh dengan gaya gravitasi, kita berharap asinya akan lebih cepat turun. Ya, begitu dia lewat dari lambung, dia masuk ke usus, biasanya jarang banget dia akan reflux balik ke atas gitu. Nah, di awal-awal itu berdiriin itu bisa lama loh. Jadi jangan, kadang-kadang masih ada yang bilang, ah dok yang penting udah sendawa. Begitu udah sendawa, terus saya tidurin, gumoh. Nah, itu artinya memberdiriinnya itu kurang lama gitu. Bahkan bisa sampai 30 menit gitu. Karena kalau bisa dia masih terkumpul di lambung, overload, isinya balik ke atas. Begitu kita tidurin bayinya di horizontalin, ya itu kan nah kita tahu permukaan cairan itu kan selalu datar. Jadi begitu dia diginiin, ya dia akan balik ke atas dan akan reflux gitu. Jadi akan gumoh bayinya. Nah, itu yang dikatakan kenapa gumoh itu sesuatu yang normal. Bagian dari memang perjalanan seorang bayi gitu. Dan frekuensinya ya biasanya kurang lebih 1 sampai 4 kali di awal-awal kehidupan ya, umur 3 bulan ke bawah lah gitu, 1 sampai 4 kali sehari. Tapi nanti pelan-pelan habis itu akan berkurang dan akan hilang sampai anak kurang lebih umur 1 tahun gitu ya. Oke, oke dok. Ini ada dari moms yang bertanya, bagaimana cara membedakan bayi gumoh dan muntah? Oke, kalau gumoh mams itu biasanya dia tanpa usaha. Jadi anaknya lagi senyum-senyum aja, tiba-tiba ngalir gitu, keluar aja gitu. Itu gumoh. Kalau muntah, dia akan butuh stretching kayak gitu loh. Dia akan ada tenaganya, pakai pressure, pakai tekanan gitu. Dia akan muntah gitu, pakai hoe-hoe gitu kan. Kayak Iya. apa ya? Kayak kalau misal kita
kita muntah lah. Kita kan nggak pernah gumoh ya kalau segede kita. Kayak kalau kita muntah kan gitu tuh. Jadi kayak ada itu kan ada kekuatan ototnya dulu, ada stretchingnya. Tapi kalau gumoh nggak ada. Gumohnya itu cuman tadi anaknya senyum-senyum, lagi ngobrol tiba-tiba ngalir gitu. Ya, beda kok kelihatan antara gumoh dan muntah. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ciri-ciri gumoh yang berbahaya itu seperti apa ya? Kira-kira. Eh, pada saat seorang bayi itu dia gumoh ya, kita mesti memperhatikan gumohnya itu seberapa sering, apakah tadi masuk frekuensi yang normal atau setiap minum selalu gumoh gitu. Tapi yakinkan itu gumoh dan bukan muntah gitu. Nah, kemudian kalau memang bayinya itu setiap minum gumoh, usahakan untuk kita melakukan usaha-usaha untuk mengurangi gumohnya. Misal dengan dia memberdirikan begini kan, berdirikan begini kurang lebih 20 sampai 30 menit, kemudian dilihat dengan itu membaik atau tidak gitu. Kalau misal tidak membaik, ya mungkin harus dibawa ke dokter. Kemudian habis itu juga pantau kenaikan berat badan bayinya. Itu kalau misal dalam satu kunjungan gitu kan pasti selalu dipantau ya, kalau anak bayi baru lahir kan Ya, ada waktunya vaksin-vaksin tiap bulan gitu kan. ya. Nanti dipantau gitu berat badannya naiknya sesuai atau tidak gitu. Kalau misal naiknya tidak sesuai, ya itu harus konsul sama dokternya. Untuk dari Mommy Only One, Dok, benarkah anak gumoh itu ada indikasi ke penyakit kronis pencernaan? Harus tahu dulu apakah itu sesuatu yang normal atau tidak. Selama itu misal hanya 1 sampai 4 kali sehari, kemudian kenaikan berat badannya bagus, kemudian isi muntahannya atau isi gumohnya, sorry, bukan isi muntahnya, isi gumohnya itu cairan susunya bukan yang gini nih. Kalau begitu bayinya gumoh tuh dilihat warnanya apa. Kalau itu putih seperti ASI sih nggak masalah. Tapi kalau misal ada darah, ya, atau mungkin ada warna kehijauan, nah itu harus dibawa ke dokter gitu untuk mengetahui itu suatu kondisi medis atau tidak gitu. Dok, bagi saya sering gumoh sampai keluar ASI dari hidungnya itu berbahaya nggak sih? ASI keluar dari hidungnya. Ya, oke. Jadi kalau misal gumoh sampai keluar dari hidung gitu, jadi gini, Mams, kebayanginnya mulut sama hidung itu tuh nyambung gitu. Dan salurannya itu berdekatan ya di kerongkongan itu tuh berjejeran, ada kerongkongan, ada tenggorokan gitu. Nah, kerongkongan itu adalah saluran pencernaan, tenggorokan itu adalah saluran pernafasan. Kerongkongan itu muaranya ke mulut, kalau tenggorokan itu ke hidung gitu. Nah, itu tuh jejeran dua tuh di sini gitu. Nah, kalau dia memang misal gumohnya dalam jumlah yang agak banyak, itu kadang-kadang kayak apa ya, dia kayak nyebrang ke saluran satunya, sehingga akibatnya akan muncul ke hidung gitu. Nah, hati-hati kalau misal pada saat bayinya gumoh nih, apalagi sampai jumlah banyak gitu ya, Mams boleh miringin ya. Ya, jadi miringin gitu, kemudian sama ditepuk-tepuk gitu kan, supaya bisa keluar sekalian aja gitu. Ya, karena hati-hati. Kalau misal sampai gumohnya terlalu banyak, kita takut misal itu sampai masuk lagi, ya kalau masuknya ke lambung nggak apa-apa. Tapi kalau masuknya sampai ke paru-paru akan membuat anaknya jadi sesak nafas gitu. Jadi harus hati-hati. Pokoknya, Mams nggak perlu khawatir selama tadi frekuensi gumohnya masih aman, anaknya masih mau minum dengan bagus, ya. Kemudian dia juga BAB dengan bagus, kemudian berat badannya naik dengan bagus, ya. Nggak usah terlalu khawatir. Tapi ya kita nggak diem aja, tetap usaha untuk diberdiriin gitu bayinya setiap habis minum dan dipantau kalau perlu pada saat ketemu sama dokter anaknya, pada saat vaksin, kontrol, itu suruh ngeliatin, suruh nanya. Lebih baik kita itu lebay, kita tanya,
dan ternyata itu normal, daripada kita malu untuk tanya dan ternyata itu mengindikasikan sesuatu. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih ya dari Mom Srika katanya, kalau posisi bantal itu kalau bayi lagi tertidur itu kira-kira mempengaruhi gumoh nggak, dok? Bayi tidur tidak boleh pakai bantal. Bayi tidur tidak pakai bantal, Mams. Mau apapun yang terjadi, rekomendasinya adalah bayi itu tidur terlentang, kemudian tidak ada bantal atau apapun di sekitarnya. Kalau untuk saya kan belum menikah ya. Kalau untuk menghindari apa namanya mengatasi kekhawatiran gitu seperti bayi gumoh gitu, kira-kira ada cara yang lebih mudah nggak efektif gitu untuk mengatasi kekhawatiran kita gitu? Maksudnya gimana? Kayak misalnya kan saya baru punya bayi nih ya. Saya baru punya bayi sebelumnya kan belum ada pengalaman apapun ya. Tiba-tiba bayi gumoh panik nih. Cara mengatasi agar tidak paniknya gimana gitu? Nih aku Oh jawab ini deh ada. dari Ibu Sri Astuti. Apakah jika anak sering gumoh rentan terkena kolik? Bu, gini, jadi gumoh itu kan kalau bahasa medisnya kita nyebutnya sebagai GERD gitu atau gastroesophageal reflux. Jadi ada aliran balik susu ya, minuman atau makanan itu balik dari lambung ke kerongkongannya gitu. Kemudian akhirnya akan ke mulut. Nah, selama kalau kita ngomongin dia masih sesuatu yang normal, ibu nggak usah khawatir gitu. Tetapi ya pada suatu kondisi medis tertentu, ya kalau misal ternyata gumohnya itu terlalu sering, setiap minum gumoh, sampai berat badannya nggak bagus ya, kemudian bayinya terlihat tidak nyaman pada saat minum gitu, nah kan itu kan mesti ke dokter. Nah ada beberapa kondisi medis yang mungkin mempengaruhi itu. Contohnya apa? Misal alergi susu sapi. Ya, alergi susu sapi itu pada taraf tertentu, pada tingkat tertentu bisa bermanifestasi sebagai gumoh awalnya, tapi setelah itu bisa jadi muntah sebenarnya gitu. Jadi kalau di awal-awal tadi yang aku bilang, kalau ada frekuensi anaknya nggak bagus, minumnya jadian berat badan nggak bagus, itu bisa salah satu tanda dari anak alergi susu sapi. Nah, anak alergi susu sapi, kalau yang terganggu pencernaannya, biasanya selain gumoh juga ada kolik gitu. Kolik itu kayak ngebayanginnya kalau kita orang dewasa tuh kayak kita mules gitu loh. Kita makan sesuatu, minum sesuatu yang usus kita nggak bisa mencerna, tidak bisa mencerna dengan baik, sehingga akibatnya mules perutnya. Nah, itu akan sakit gitu. Dan anak ini ya pasti kan mereka cara mengkomunikasikan tidak nyamannya kan dengan nangis ya. Jadi anaknya akan nangis terus gitu ya. Tapi kan itu udah taraf lanjut ya, udah kasus, udah memang kondisi medis dan seharusnya memang udah dibawa ke dokter duluan sih. Jadi kalau ada hubungan apa enggak gumoh sama kolik bisa kalau memang misal penyebabnya salah satunya alergi susu sapi gitu ya. Ada lagi nih dok dari Mom Khalifa nih katanya sesuatu yang dimakan ibu menyusui itu bisa menyebabkan si kecil gumoh nggak? Tergantung tadi yang aku sempat sebut. Kalau misal itu merupakan bagian dari satu kondisi medis, tadi alergi susu sapi misal, ya bisa ibunya misal habis makan martabak keju, ya kan, habis minum susu, gitu kan. Nah, akhirnya bayinya jadi gumoh. Tapi itu sudah merupakan suatu kondisi medis, Bu. Kalau kita ngomongin apa yang ibunya makan dan gumohnya gitu. Tapi kalau kita masih bicara gumoh yang normal, ya, balik lagi yang normal 1 sampai 4 kali per hari, anaknya happy-happy aja, berat badannya tetap naik bagus, susu ibu bukan kehijauan, bukan darah, itu sesuatu yang normal, itu nggak ada hubungannya dengan yang ibu makan. Kalau sampai ada tanda-tanda bahaya tadi, kalau sampai dia memang alergi susu sapi, itu akan beda sekali. Dia akan selalu gumohnya, bahkan kadang-kadang jadi muntah. Dan jadi gagal tumbuh, berat badannya nggak naik. Jadi pasti ada manifestasinya yang lain gitu, selain gumoh gitu. Ya. Oke.
Ini ada lagi dari Bunda Sri, sampai usia berapa anak akan berhenti gumoh? Maksimal 1 tahun, Ibu. Habis itu harusnya nggak ada. Oke. Tuh, Ibu Omi pinter tuh. Kayak bayiku, Dok. Harus disendawakan dulu, baru nggak gumoh. Iya, bener. Kadang-kadang udah sendawa, udah bunyi, itu pun masih kurang. Jadi jangan ini, mesti dilihat nih. Kadang-kadang di awal-awal umur ya, mungkin belum terlalu banyak minumnya, hanya menunggu dia disendawakan, itu langsung ditidurkan aman, nggak gumoh. Tapi begitu dia tambah besar, tambah gede, tambah banyak minumnya, itu nanti resiko untuk gumohnya akan lebih besar. Karena apa? Pembesaran volume lambungnya itu kadang nggak seimbang dengan banyaknya minumnya gitu loh. Jadi kayak overload gitu. Jadi kita harus walaupun dia sudah bunyi, udah sendawa, kadang-kadang masih tetap harus diberdirikan. Kalau mau aman sih 30 menit, pasti nggak gumoh deh gitu. Cuman Hmm. kadang-kadang ada yang suka bilang, "Dok, lama banget 30 menit." Ya makanya dilihat gitu. Kalau bisa dengan 15 menit dia aman, ya udah. Tapi ada banyak-banyak, nggak cuma sedikit gitu, yang kadang sampai butuh 30 menit gitu. Jadi dilihat-lihat, dicoba. Dia membaiknya, dia nyamannya, dia nggak gumohnya, itu setelah diberdirikan berapa lama. Apakah gumoh dapat berdampak pada perkembangan pertumbuhan si kecil, Dok? Hmm. Ya, gumoh bisa. Kalau gumohnya sudah mempengaruhi pertumbuhan perkembangan, berarti itu udah sesuatu yang tidak normal. Itu sudah sesuatu yang mengarah ke penyakit tertentu. Pokoknya pegang yang saya bilang tadi. Selama frekuensi gumohnya 1 sampai 4 kali sehari, bayinya happy-happy aja, minumnya masih kenceng, kemudian BAB-nya juga keluar, perutnya nggak kencang gitu perutnya, kemudian isi yang dimohin itu juga cuman susu, bukan sesuatu yang ada darahnya atau kehijauan. Itu adalah sesuatu yang normal-normal aja gitu. Jadi kalau sampai tanda-tanda bahayanya muncul, kan harus segera ke dokter. Itu pasti biasanya merupakan suatu bagian dari kondisi medis tertentu dan bisa menyebabkan bayinya gagal tumbuh gitu. Tapi biasanya suatu penyakit tertentu ya, Oke. gitu ya. Oke, jelas ya, Bunda. Oke, untuk hari ini dengan tema bayiku sering gumoh, ini sepertinya moms-moms udah terjawab semua ya, kekhawatirannya, pertanyaannya, dan apa yang pengen ditanyakan, dan udah dijelasin juga sama dokter Melia. Mungkin untuk live streaming hari ini kita sudahi dulu, dan terima kasih untuk dokter Melia sudah membantu kami dan ibu-ibu semua yang banyak bertanya dan mengkhawatirkan awalnya tentang si bayi sering gumoh ini. Oke. Oke, ya untuk moms mom sudah cukup ya. Nanti kita ketemu lagi di Gizi Talk selanjutnya. Terima kasih Dokter Melia, terima kasih, selamat sore ya. Oke. Sudah Terima kasih. Selamat sore semuanya.